Hari ini kita akan belajar sama-sama satu tema, yaitu hidup yang memuliakan Tuhan. Karena kenapa Bapak Saudara tema ini penting? Karena ada orang yang hidup tapi hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Malahan hidupnya membuat hati Tuhan sedih terus menerus karena tindakannya apapun yang dia lakukan selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi saya rindu Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, hidup kita sungguh mengerti bahwa kita paham, saya ada karena Tuhan. Hidup saya ada untuk memuliakan Tuhan. Apa yang saya pakai saat ini, semuanya ini dari Tuhan. Dan ini adalah berkat Tuhan yang tak bisa terkira. Nafas saya masih bisa nafas enak, semuanya karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tahu orang yang mengerti bahwa semuanya dari Tuhan, pasti akan sangat menghargai setiap kesempatan untuk hidupnya memuliakan Tuhan. Amin. Kita baca satu statement, satu pengertian, lanjut. Oh iya, saya ada pointer, nggak perlu itu ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, memuliakan Tuhan itu punya makna kita memuliakan Dia secara holistik atau utuh. Kita nggak bisa hanya memuliakan Tuhan setengah-setengah. Contohnya Bapak Ibu Saudara, tubuh kita bawa ke gereja sebagai mungkin tanda bahwa kita memuliakan Tuhan, kita mau beribadah. Tetapi mulut kita di luar kita nggak bisa jaga. Mulut kita bukan memuliakan Tuhan tapi hanya menyakiti hati orang lain, menyedihkan Tuhan. Cara hidup kita, cara kita kerja tidak memuliakan Tuhan. Ada orang yang rajin kasih perpuluhan, ada orang yang rajin ke gereja, tetapi tidak diubahkan oleh Kristus. Artinya apa? Dia membiarkan satu bagian hidupnya memuliakan Tuhan, tetapi bagian yang lain tidak memuliakan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki seperti itu, tetapi Tuhan mau secara holistik, secara utuh keberadaan hidup kita ada untuk memuliakan Tuhan. Amin. Perkataan kita, perbuatan kita, semuanya memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, makna memuliakan Allah adalah memuliakan Dia secara holistik utuh, yakni dengan seluruh perubahan hidup kita. Dari pola pikir, hati kita, tingkah laku, tujuan arah hidup, cita-cita, bahkan cara kita bekerja, kesaksian hidup kita, semuanya harus dimulai dengan because all of Jesus. Semuanya karena Tuhan. Kita harus sadari Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin kita ajukan satu pertanyaan dalam diri kita. Kenapa sih saya ada di tempat ini sampai saat ini? Kenapa sih saya bisa bergerak enak? Kenapa sih saya masih bisa makan enak? Bapak Ibu harus sadari, semuanya karena Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik. Ada orang yang punya uang banyak sekali, tapi tidak bisa menikmati makanan seperti yang Bapak Ibu makan. Karena dia mulai berpikir, kalau makan enak sedikit, kolesterol naik, darah tinggi naik, asam urat naik, segala-galanya naik. Harga barang pun ikut naik. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau sampai saat ini kita masih bisa menikmati hidup, semuanya itu kasih karunia Tuhan yang harus kita hargai. Dan kita harus kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin jadi satu pertanyaan, Pak, gimana sih cara saya untuk memuliakan Tuhan dalam hidup saya? Gimana sih tindakan saya yang harus memuliakan Tuhan? Gimana sih perbuatan saya yang harus memuliakan Tuhan? Hari ini kita akan belajar 3 poin. Bagaimana supaya hidup kita ini benar-benar memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus muliakan Tuhan dengan apa? Mempergunakan berkat Tuhan atau uang kita dengan cara yang benar. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa uang berkat Tuhan itu bukan milik kita, tetapi itu adalah berkat itu milik Tuhan. Kita dipercayakan sebagai pengelola. Ingat baik-baik, apapun yang kita nikmati saat ini, apapun yang kita
pakai, apapun yang kita belanjakan, apapun yang kita nikmati, ingat baik-baik, berkat itu berasal daripada Tuhan. Kita adalah sebagai pengelola. Nah, Bapak Ibu Saudara, semakin hari Tuhan bisa tambahkan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Kalau kita bisa menjadi pengelola yang baik. Amin. Nah, di poin pertama ini diharuskan bahwa kita harus mempergunakan berkat Tuhan dengan cara yang benar. Yesaya 55 ayat 2 berkata begini. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Bapak Saudara, benar berkat Tuhan kita sebagai pengelola. Tetapi apakah kita sebagai pengelola yang baik? Apakah kita sebagai pengelola yang bertanggung jawab? Ataukah kita sebagai pengelola yang jahat? Banyak orang punya duit banyak. Tapi kalau tidak bisa mengelola karena tidak punya hikmat Tuhan. Mau seberapa banyak pun uang juga akan habis dan kurang. Tapi bagi orang yang mengutamakan Tuhan dalam hal keuangannya. Saya percaya biarpun cuma sedikit tetapi pasti akan diberikan hikmat untuk mengelola dan pasti dicukupi segala sesuatunya. Amin. Bapak Saudara, ada orang yang gajinya 20 juta tapi kekurangan. Tapi ada orang yang gajinya hanya 2 juta tapi berkecukupan. Amin. Bedanya di mana? 20 juta dan 2 juta. Yang 20 juta bisa saja kurang. Tapi 2 juta karena hikmat dari Tuhan. Karena mengutamakan Tuhan. Karena digunakan uang itu, digunakan berkat itu untuk memuliakan Tuhan. Semuanya cukup. Karena firman Tuhan berkata apa? Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Bapak Saudara, yang mahal itu bukan biaya hidup. Tapi yang mahal itu apa? Gaya hidup. Coba Bapak Ibu Saudara. Samsung mulai dari Samsung S2 mungkin dulu. Kemudian S2. Sekarang Samsung itu udah S2 3 apa 24. Kalau setiap tahun kita ikut gaya hidup itu, maka yang ada kita habis. iPhone mulai dari iPhone 3G, iPhone 4G, 5S. Sekarang udah berapa ya? iPhone 15 Pro Max. Gak ada habisnya kalau kita mau ikuti gaya hidup. Tetapi kalau kita mengutamakan Tuhan dalam apa yang kita punya. Kita mensyukurinya Bapak Ibu Saudara. Maka saya percaya apapun berkat yang mengalir dalam hidup kita. Itu akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk kita menjadi pengelola yang baik. Bapak Ibu Saudara, bukan roti dan tidak mengenyangkan artinya apa? Menggunakan uang kita untuk yang tidak bermanfaat, bahkan dapat merusak kesehatan kita, merusak tubuh kita. Bapak Ibu Saudara, uang kita betul. Tetapi kalau di rumahmu tidak ada beras, tapi justru uang yang engkau punya engkau pakai untuk beli rokok, beli minuman, beli ini itu yang tidak mengenyangkan, itu kamu berdosa terhadap Tuhan. Kamu telantarkan keluargamu, tapi engkau pakai uangmu untuk sesuatu yang tidak berarti. Tuhan sudah percayakan berkat untuk apa? Tuhan katakan engkau harus belanjakan sesuatu yang mengenyangkan dan sifatnya makanan, sesuatu yang berguna bagi tubuh kita. Engkau punya uang kalau cuma beli rokok. Memang di Alkitab tidak dikatakan apa? Tidak pernah dikatakan jangan merokok karena nggak ada. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Memang di Alkitab tidak ada jangan merokok. Tapi salah satu ayat ini cukup membuat kita sadar bahwa rokok itu tidak mengenyangkan. Amin. Di ayat firman yang mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus? Engkau harus jaga kekudusan. Engkau masukkan nikotin di dalam tubuhmu. Itu adalah sesuatu yang merusak bagi tubuhmu. Nah, Bapak Ibu Saudara.
Sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita, bagi tubuh kita, biasanya berpotensi apa? Merusak kehidupan kita. Orang yang sudah kecanduan rokok, satu hari bisa habis 1-2 bungkus, 40.000. Mungkin ya 50.000. Kalau engkau pakai untuk kebutuhan keluargamu, saya percaya 50.000 itu minimal cukup untuk belanja satu hari. Ada orang yang habis duitnya karena apa? Top up game, anak-anak muda. Dia bekerja siang malam, dia nyambi sambil kuliah, sambil kerja mungkin. Tetapi uangnya tidak dimanfaatkan dengan baik. Di mana dikasih? Top up game, beli hero dalam Mobile Legend. Yang sudah kecanduan bertobat. Kemudian ada juga yang pakai duitnya untuk main judi atau main slot, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mulai kecanduan main judi atau slot, siap-siap keluargamu hancur. Ada satu berita kemarin, seorang istri membakar suaminya. Oleh karena apa? Suaminya main judi slot. Kalau engkau sudah mulai kecanduan main judi slot, engkau pakai keringatmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan, maka itu siap-siap akan menghancurkan hidupmu. Jadi jangan pernah coba. Jangan pernah coba main judi slot. Itu tidak akan membuat engkau kaya. Yang ada apa? Sampai saat ini saya telah dengar dan saksikan. Orang yang main judi slot gak ada yang kaya. Yang ada apa? Jatuh miskin. Yang kaya siapa? Bandarnya. Dan biasanya yang main judi slot, Bapak Ibu Saudara, berdasarkan penelitian, yang main judi slot itu bukan orang kaya. Karena dia udah mengerti. Biasanya yang main judi slot itu apa? Yang gajinya cuma 1 juta, 2 juta 1 bulan. Miris kan? Jadi kita harus pakai duit kita secara bijaksana untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai di rumahmu gak ada beras. Istrimu udah ngomel-ngomel, "Pak, beras habis." Kamu bilang gak bisa beli, tapi keluar rumah engkau bisa beli rokok 1 bungkus. Saya mengatakan kepada suami-suami sebagai kepala keluarga, apabila hal itu terjadi, Anda melakukan sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan. Engkau telantarkan keluargamu, tetapi engkau pakai uangmu untuk sesuatu yang tidak berguna. Itu yang dimaksud Tuhan. Tidak mengenyangkan sesuatu yang bukan roti yang bermanfaat bagi tubuhmu. Kemudian kita mempergunakan uang untuk kejahatan dan kesombongan. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai karena engkau makin diberkati, engkau pakai uangmu untuk hal-hal yang jahat. Contohnya, engkau bayar orang untuk menjahati temanmu. Engkau pakai orang untuk menjatuhkan bisnis temanmu. Dan kemudian apa? Menggunakan uang untuk kesombongan. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, Tuhan menentang orang congkak, orang sombong. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, saat dirimu mulai sombong, maka siap-siap kamu akan jatuh. Karena pada saat mulai ada kesombongan dalam dirimu, yang jadi lawanmu adalah Tuhan. Karena Tuhan menentang orang congkak. Lucifer. Siapa Lucifer itu? Lucifer bukan setan, bukan iblis awalnya. Tapi dia siapa? Malaikat pelayan Tuhan. Tapi ketika mulai ada rasa sombong dalam dirinya, ketika mulai ada kesombongan dalam hatinya, apa yang terjadi? Ketika mulai ada kesombongan Bapak Saudara, yang terjadi apa? Dia menjadi sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Dan akhirnya dia jatuh. Makanya Bapak Saudara, kalau engkau mulai diberkati Tuhan, kalau engkau mulai menikmati berkat Tuhan, satu hal yang iblis berusaha taruh dalam hatimu, supaya engkau mulai sombong. Karena sombong itu adalah jurang pemisah antara engkau dan Tuhan. Haleluya. Makanya seberapapun Tuhan berkati kita, jangan sampai kita sombong.
Karena kesombongan itu dari iblis. Saya mau jemaat GBH diberkati. Dan saya rindu ketika jemaat GBH mulai diberkati. Jangan sombong. Supaya apa yang kau punya tidak hilang. Karena pada saat engkau sombong, saat itu juga engkau sedang menjadikan dirimu sebagai seteru Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sadari bahwa segala sesuatu dari Tuhan. Dan kita harus pergunakan berkat Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Di ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara dikatakan apa? Dengarkanlah aku, maka kamu akan makan makanan lezat yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat. Ini kata firman Tuhan. Kalau kita mempergunakan berkat secara bijaksana, berkat dengan hikmat Tuhan, maka ini janji Tuhan. Kita akan selalu menikmati sajian yang paling lezat. Amin. Enggak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara. Kalau uang belanja tetap mengalir ke istri, pasti kita pulang dimasak enak Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita nggak pernah kasih uang belanja, gimana kita nuntut ayam goreng, ayam kecap, cuma 10.000. Istri bilang nggak bisa, cuma bisa beli tempe, itu udah puji Tuhan. Tapi kalau kita mengutamakan, tahu prioritas dari berkat Tuhan, mengelola dengan baik, maka ini janji Tuhan, kamu akan selalu makan makanan yang paling lezat. Bukan hanya lezat, paling lezat. Amin. Bapak Ibu Saudara lanjut. Di Amsal 39 ayat 10 dikatakan begini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Berat ayat ini Bapak Ibu Saudara kalau kita nggak mengerti. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka ini janji Tuhan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu Saudara, kunci untuk selalu menikmati berkat Tuhan adalah apa? Mengutamakan Tuhan. Saya kasih satu ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menganggap Tuhan itu tidak penting sama seperti kita membuat kita sama dengan Tuhan. Maka kalau sebuah pipa dibuat begini, ngalir sih iya, tapi biasanya nggak begitu deras. Apalagi kalau kita sampai meniadakan Tuhan dalam hidup kita, maka yang terjadi begini, kita di atas, Tuhan di bawah. Saya percaya hidupmu nggak akan pernah berkelimpahan, tapi yang terjadi kering, nggak ada aliran berkat Tuhan. Tetapi kalau Tuhan engkau tinggikan dalam hidupmu, Tuhan di atas, maka saya percaya aliran berkat Tuhan mengalir deras dalam hidupmu. Amin. Maka kuncinya Bapak Ibu Saudara, engkau harus utamakan Tuhan dalam hal berkat Tuhan. Saya dan istri saya baru 3 tahun ini mungkin rajin perpuluhan. Biasanya sebelum-sebelumnya saya masih bolong karena alasan begini. Saya ini pendeta gak terima gaji dari gereja. Maka saya kelola sendiri perpuluhan saya. Juga alasan lain adalah banyak alasan Bapak Ibu Saudara yang membenarkan diri saya. Sampai pada titik tertentu saya sadar bahwa walaupun saya pendeta, saya gak dapat gaji dari gereja. Apa yang menjadi bagian Tuhan harus dikembalikan. Dan mulai kami mengembalikan perpuluhan secara konsisten, secara berkelanjutan dengan istri saya, dan kami melihat berkat Tuhan begitu melimpah dalam kehidupan kami. Karena ketika kami memberikan Tuhan di atas, kami di bawah, maka aliran berkat itu bisa turun. Kemudian Bapak Ibu Saudara, dikatakan di firman Tuhan ini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar ngasih perpuluhan, dan ini yang kami lakukan. Setelah terima gaji kumpul, ketahuan nominalnya, langsung kami potong untuk kasih perpuluhan dulu, baru potong yang lain-lain, cicilan rumah, ini, itu. Maka aman. Tetapi kalau kami salah mengelola, kami kasih dulu cicilan rumah, cicilan ini, cicilan itu, cicilan ini.
Kemudian terakhir perpuluhan. Saya percaya Bapak Saudara, Anda ngasih perpuluhan udah 50% antara ngasih atau tidak. Kenapa? Uangnya tinggal dikit. Anda mulai hitung-hitungan. Oh nggak apa-apa kok. Nggak usah lah. Tetapi di firman Tuhan ini dikatakan, engkau harus mengutamakan Tuhan. Kalau engkau punya penghasilan, apa prioritas pertama? Engkau harus temukan prioritas pertama dalam hidupmu. Kalau kita punya penghasilan, ini saya dengan istri saya yang saya lakukan. Ketika kami terima gaji kami dari hasil kami bekerja, maka yang kami potong pertama adalah punya Tuhan. Kami nggak mau letakkan punya Tuhan terakhir karena nanti akan terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan. Dan itu yang kami alami ketika kami mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, maka kami tahu pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami juga. Jadi harus temukan prioritas Bapak Ibu Saudara. Tuhan baru kebutuhan kita. Baru kalau ada kebutuhan lain yang tidak perlu silakan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, Tuhan iya mungkin udah benar. Beras, pakaian. Lebih duluan mana, beras apa pakaian? Beras dulu, jangan pakaian dulu. Nanti ribut di rumah. Nggak ada beras. Kita harus menjadi pengelola yang baik dari berkat Tuhan. Supaya apa? Kita menikmati hidangan paling lezat sepanjang hidup kita. Saya sungguh percaya Bapak Saudara, kalau kita menjadi pengelola yang baik dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita atas berkat Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan limpahkan berkatnya sampai berkelimpahan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira mustahil gak sih untuk Tuhan berkati hidup kita? Gak ada yang mustahil. Kira-kira Tuhan mau gak sih berkati hidup kita? Mau. Saya kasih tahu satu rahasia kepada Bapak Ibu. Nyawanya aja dia berikan. Apalagi cuma berkat, uang, makanan terlalu kecil untuk Tuhan perbuat dalam hidupmu. Yang penting apa? Kita menjadi pengelola yang baik dan kita bisa memprioritaskan Tuhan. Maka saya bilang kepada Bapak Saudara pada hari ini, engkau akan melihat bagaimana Tuhan memelihara hidupmu. Amin. Kedua Bapak Saudara, bagaimana supaya hidup kita memuliakan Tuhan? Adalah kita melakukan perbuatan baik. Mungkin kalau orang di luar sana berkata, berbuat baik supaya selamat. Tetapi orang Kristen berbuat baik bukan untuk selamat. Tetapi orang Kristen berbuat baik karena sudah diselamatkan. Itu bedanya. Kita bukan berbuat baik karena supaya kita diselamatkan. Karena saya mau katakan kepada Bapak Ibu, apapun perbuatanmu gak bisa menyelamatkan engkau dari dosa-dosamu. Tetapi hanya oleh karena Yesus Kristus yang sudah menebus kita. Justru karena kita terima Yesus, hidup kita berubah. Makanya kita melakukan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan sebagai hasil dari pertobatan dan menerima Tuhan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Matius 5:16 dikatakan begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Saudara, perbuatan baik bukan untuk diselamatkan tetapi hasil dari pertobatan sebagai ciptaan baru dalam Kristus. Dikatakan dalam firman Tuhan, terangmu harus bercahaya. Sebelum engkau mungkin terima Yesus, engkau tinggal dalam kegelapan. Tetapi setelah engkau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau terima kemuliaan, engkau terima cahaya hidup, engkau terima terang Kristus dalam hidupmu. Sehingga engkau bukan lagi orang-orang gelap, tetapi engkau adalah orang-orang terang. Di dalam Alkitab dikatakan, engkau bukan orang gelap lagi, tetapi engkau adalah orang-orang siang. Artinya apa? Engkau bisa cukup jelas melihat kalau di depanmu ada apa, kalau di depanmu ada lubang, ada jebakan, engkau bisa lihat karena apa? Engkau punya terang. Orang yang punya terang juga bisa menerangi orang lain. Haleluya. Terang yang engkau bawa bisa menerangi jalan orang lain yang belum menemukan jalan hidupnya.
Nah, dikatakan di firman Tuhan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Artinya apa? Berbuat baik harus dengan tulus, bukan karena ada timbal balik. Saya berulang-ulang katakan kepada jemaat di tempat ini. Sini saya kasih tahu supaya hidup kita benar-benar diberkati. Kalau engkau memberkati, jangan pernah mengharapkan engkau akan dibalas, tetapi lakukan itu dengan tulus. Yang setuju katakan amin. Kalau samping kiri kananmu engkau taruh di ayam goreng, jangan berharap ada ayam rendang yang balik. Makanya untuk saya pribadi, Bapak Saudara, kalau orang berkati saya, maka saya terima berkat itu. Tapi bukan untuk saya balas. Tapi kalau Tuhan gerakan saya untuk memberkati, saya akan memberikan sebagai tindakan saya untuk memberkati. Bagaimana caranya supaya kita terus diberkati? Maka kita harus memberkati. Kita harus menjadi saluran berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Siapa yang siap menjadi saluran berkat Tuhan? Haleluya. Bapak Saudara, saya kasih tahu satu hal. Tahu tandon air yang biasanya orang sebut oren, yang itu. Nah, kalau biasanya air yang ada di dalam tong itu hanya ditutup saja berkatnya, maka yang terjadi apa? Berkat itu nggak bisa ngalir. Air itu nggak bisa ngalir. Dan yang terjadi lama-lama air itu rusak dan menjadi basi. Tapi kalau engkau buka kerannya, maka air itu akan mengalir dan akan terus berganti isinya di dalam. Dan akan selalu segar dan berkat itu akan selalu terisi penuh di dalam tong itu. Begitu juga di kehidupan kita. Menjadi pengelola berkat Tuhan yang baik adalah kita menjadi saluran berkat. Supaya berkat kita selalu diperbarui. Amin. Ada orang yang gak mau buka keran, dia tutup keran, yang terjadi apa? Yang terjadi menjadi basi dan tidak berguna. Ada saya tonton satu klip Bapak Ibu Saudara. Saya ketawa pas nonton. Memang seperti kartun. Ada satu pernikahan, keluarga mempelai laki-laki datang. Kemudian kalau datang pasti makan dong. Nah, yang dikeluarkan cuma sedikit karena dihebatkan. Katanya disimpan. Sampai pada penghujung acara, makanan terus kurang karena selalu disimpan. Dan terjadi akhirnya apa? Makanan yang disimpan tadi jadi basi dan tidak bisa dimakan. Sedangkan orang tidak bisa makan karena kekurangan. Bukan karena nggak ada berkat, bukan karena nggak ada makanan. Tetapi karena terlalu pelit disimpan. Yang terjadi apa? Basi. Tetapi orang lain tidak bisa nikmati. Coba kalau makanan itu dikeluarkan semua orang bisa nikmati. Tetapi karena tuan rumahnya pelit, dia simpan. Sore hari makanan itu sudah basi. Tetapi tamu-tamu yang datang kekurangan. Tidak bisa makan. Saya juga mau katakan kepada Bapak Ibu. Berkat Tuhan itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Kalau kita siap mengalirkan kembali berkat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, terang kita harus bercahaya termasuk dalam mengelola berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu harus jadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, saya punya kerinduan untuk satu saat punya mobil. Alasannya cuma satu. Biar yang satu jalur dengan saya bisa berangkat sama-sama ke gereja. Mudah-mudahan ini sampai selamanya gak berubah. Karena ada beberapa yang agak terhalang datang ke gereja karena tidak punya kendaraan. Ada jemaat baru yang harus ke gereja tapi tidak punya kendaraan. Mari kita pakai apa yang kita punya, hidup kita sekalipun, untuk berdampak bagi orang lain, menjadi terang bagi orang lain. Jangan kita biarkan orang lain sudah terantuk-antuk karena gelap, tapi izinkan cahaya yang kita punya menerangi jalannya dia,
supaya dia bisa berjalan dengan baik dan tidak jatuh ke dalam lubang. Amin. Mungkin nggak terlalu muluk-muluk Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan mungkin kesaksian hidupmu, bagaimana engkau mengenal Tuhan, itu cukup menjadi terang yang bercahaya bagi orang lain. Amin. Berbuat baik kepada siapa saja, jangan beda-bedakan orang. Perbuatan baik yang dari Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Coba bayangkan, kalau Tuhan beda-bedakan orang, dia cuma mau selamatkan yang kulit putih. Aduh, yang saya ini gak termasuk hitungan Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan cuma mau selamatkan yang rambut lurus, berarti Pak Samosir gak termasuk. Kalau Tuhan mau selamatkan yang kurus-kurus, aduh saya ini gak termasuk. Kalau Tuhan mau selamatkan yang tinggi-tinggi, cuma Bapak yang di belakang yang dibawa, saya enggak. Saya cuma 190 cm. Tapi itulah Tuhan, kasihnya itu tidak membeda-bedakan. Nah, kita juga harus mengasihi, jangan membeda-bedakan. Seperti kasih Tuhan kepada kita yang tidak membeda-bedakan. Harusnya kita bisa mengasihi orang lain dengan tulus tanpa membeda-bedakan. Dan terakhir, berbuat baik tanpa mengharapkan timbal balik. Kalau engkau mau diberkati, di firman Tuhan dikatakan kalau tangan kirimu memberi, jangan sampai tangan-tangan kananmu tahu. Jangan sampai bawa beras 1 kilo kemudian bikin konten di Facebook. Hari ini kita baksos Bapak Ibu Saudara. Kita menolong orang-orang miskin. Aduh. Lakukan dengan hatimu yang tulus. Berbuat baiklah dengan hatimu yang tulus. Maka Bapamu yang di sorga tahu membalaskannya kepadamu. Di firman Tuhan dikatakan, berikanlah tangan kirimu memberi, tangan kananmu jangan tahu. Maka Bapamu yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Amin. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Akhir. Lanjut lagi. Dan ketiga, bagaimana supaya hidup kita memuliakan Tuhan? Ketiga adalah kita harus bisa bersyukur dalam segala keadaan. Yang setuju katakan amin. Angkat tangan Bapak Ibu. Artinya saat engkau sedang sehat, engkau harus bisa berkata, thank you God. Terima kasih Tuhan, engkau baik. Dan juga pada saat engkau sakit, engkau juga bisa berkata, terima kasih Tuhan, engkau baik. Nah Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik. Anda bukan bersyukur untuk penyakitnya. Haleluya. Jangan bersyukur untuk penyakitnya, tapi engkau bisa bersyukur karena apa? Karena Tuhan pasti perbuat sesuatu dalam hidupmu untuk bisa menyembuhkan engkau dan terjadi mujizat. Amin. Kalau engkau sedang sakit, engkau harus bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena apa? Bersyukur bukan karena sakitnya, tapi karena sakit adalah kesempatan bagi Tuhan untuk bertindak lebih dalam hidup. Jadi dalam segala keadaan, miskin maupun susah, kaya miskin, sehat sakit, orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan selalu berkata, apapun yang terjadi, saya mau selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Artinya apa? Penilaian kita tidak berubah kepada Tuhan dari keadaan yang kita alami. Engkau sehat, engkau bisa katakan puji Tuhan. Dan engkau sakit juga, engkau bisa tetap berkata puji Tuhan. Engkau makan enak, makan cukyot, cunyuk, samcen, segala macam. Engkau berkata haleluya. Mungkin agak senyum sedikit ya. Tapi goreng, ini itu. Tapi pada saat tempe juga engkau bisa berkata haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadi jangan sampai tempe daging ayam membuat engkau berbeda penilaian kepada Tuhan. Amin. Segala keadaan Bapak Ibu Saudara, pada saat engkau untung, rugi, sehat, sakit, suka duka, kelimpahan, kekurangan, dipuji dan direndahkan, engkau harus bisa tetap memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya pernah direndahkan orang lain, tapi saya juga memang awalnya
sakitnya tuh di sini. Tapi akhirnya saya bisa berkata, terima kasih Tuhan, saya bisa belajar sesuatu dari ini. Pernah satu kali Bapak Ibu Saudara, kalau dipuji udah sering. Tapi ada satu kali saya direndahkan. Saya ditelepon oleh seseorang. Pak Buli, datang ke sini ya. Saya ada mau ngomong sesuatu. Kemudian saya datang Bapak Ibu Saudara. Padahal di rumah sebenarnya lagi banyak kerjaan juga. Tapi saya tinggalkan pekerjaan saya berangkat karena saya menghargai dia. Saya datang. Kemudian kami duduk-duduk, ada sekitar 5-6 orang duduk-duduk. Tiba-tiba dia ngomong, Pak Puli, ketika saya berdoa, saya lihat wajah Pak Puli. Dan Tuhan suruh saya memberkati Pak Puli. Saya disuruh untuk kasih jam tangan. Saya itu dikasih jam tangan Bapak Saudara yang harganya lumayan. Tetapi sejak keluar jam tangan itu, tuan rumah sudah tidak senang dengan saya. Dia bikinkan teh. 5 orang itu, Bapak, saya di tengah. Bayangkan, saya di tengah, orang itu berjejer di samping kiri kanan saya. Orang itu dikasih teh satu persatu. Saya dilewati gak dikasih teh Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, oh Tuhan. Kalau boleh pilih saya gak mau ambil jam ini sebenarnya. Tapi saya cuma berkata pada Tuhan. Ya gak apa-apalah Tuhan. Ini jadi pelajaran baru buat saya. Supaya saya tidak mudah merendahkan orang lain. Dan supaya saya mengerti. Direndahkan itu bagaimana. Karena Tuhan Yesus itu udah duluan mengalami bagaimana direndahkan. Dia diludahi. Dia diolok-olok. Tapi apa yang Tuhan katakan di kayu salib? Tuhan ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara. Saya juga mau katakan kepada Bapak Ibu. Kalau ada seseorang yang merendahkan engkau. Pakai aja doa Tuhan Yesus. Tuhan ampuni dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dan pada saat engkau direndahkan, engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Gak peduli 1000 tangan yang merendahkan engkau. Engkau cuma butuh 1 tangan, yaitu Tuhan Yesus untuk mengangkat engkau lebih tinggi lagi. Saya mengalami banyak hal direndahkan, difitnah, digosipin. Tapi sampai saat ini saya tetap kuat berdiri karena Tuhan. Karena saya mengandalkan Tuhan. Saya juga mengajarkan kepada Bapak Ibu. Gak usah peduli digosipkan, difitnah. 1000 tangan mereka gak bisa apa-apa. Kalau ada 1 tangan Tuhan yang mengangkat engkau tepat pada waktunya. Haleluya. Bapak Saudara, ikut Tuhan itu memang tidak gampang. Tetapi kalau kita mengerti kenapa kita dipanggil Tuhan. Maka kita akan bisa tetap bertahan. 1 Tesalonika 5:18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala keadaan, dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, pada saat engkau mungkin lagi senang, engkau bisa bersyukur, itu biasa bagi orang lain. Tetapi engkau pada saat lagi kesusahan, engkau tetap masih bisa berkata, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Itulah yang menyenangkan Tuhan dan membuat dia semakin kelepek-kelepek sama kamu. Pada saat engkau lagi mengalami dagingmu habis, engkau tetap bisa berkata, thank you God, engkau baik. Saya tahu Tuhan pasti berperkara atas saya. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu Saudara, engkau lagi sehat, engkau lagi sakit, engkau lagi mengalami gagal. Satu kuncinya untuk engkau bisa bangkit kembali adalah apa? Bersyukur dalam segala keadaan. Dan tetap memuliakan Tuhan walaupun dagingmu habis lenyap. Amin. Siapa yang mau hidupnya memuliakan Tuhan? Siapa yang mau diberkati? Semua mau diberkati. Semua mau hidupnya memuliakan Tuhan. Siap gak kita melakukan firman Tuhan? Kita harus menjadi pengelola berkat Tuhan yang baik. Kedua, kita harus melakukan perbuatan yang baik untuk memuliakan Tuhan. Dan ketiga, kita harus mampu dan bisa bersyukur dalam segala keadaan. Maka saya percaya berkat penyertaan pemeliharaan Tuhan selalu sempurna atas kita. Amin.